Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, para jemaah Majelis Taklim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Nur. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kisah hadisatul ifk, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh telah berzina dengan sahabat yang mulia Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita sudah bacakan ceritanya. Sekarang kita mengambil faedah dari kisah tersebut sebagaimana yang Allah sebutkan mulai ayat 11 dan seterusnya. Allah berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum." Sungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu adalah usbatun minkum, itu sekelompok dari kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian menyangka kebohongan itu adalah buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapatkan balasan sesuai dengan dosa yang dikerjakan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dari berita bohong tersebut, bagi dia adab yang besar. Jadi usbah minkum, sekelompok yang menyebarkan berita, sekelompok dari kalian. Ya, Allah mengatakan usbatun minkum, yaitu yang menyebarkan berita sekelompok dari kalian. Dan mereka akhirnya didera. Ya. Siapa orang-orang ini? Yaitu sebagian sahabat yang terprovokasi. Ya, sahabat yang terprovokasi. Ada 3 orang disebutkan. Pertama adalah Sumamah, Mistah bin Usasah, ya, Mistah. Mistah radhiyallahu anhu, kemudian di antaranya Hasan bin Sabit. Kemudian Hamnah bintu Jahshin. Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahshin. Ini Hamnah. Ini Hasan. Mistah. Mistah ini adalah kerabat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan. Ini adalah kerabat Abu Bakar. Kerabatnya Aisyah juga. Kerabat Abu Bakar. Itu kerabat Aisyah. Hamnah bintu Jahshin adalah saudarinya Zainab bintu Jahshin. Ya, ini saudarinya Zainab bintu Jahsh. Dan kita tahu Zainab bintu Jahsh adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi. Ummul Mukminin. Madunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hasan bin Sabit adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang inilah 3 orang yang mulia, tetapi mereka terprovokasi. Siapa provokatornya? Provokatornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Provokatornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik, pemimpin kaum munafik. Ya. Ketiga orang ini, 3 sahabat ini, 1, 2, 3, mereka didera akhirnya karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti, maka ketiganya didera. Didera. Ya, karena tidak ada bukti. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul tidak didera. Ini tidak didera.
Kenapa? Ada yang mengatakan bahwasanya percuma didera, dia seorang munafik. Ya. Ada yang mengatakan tidak didera karena dia punya pengikut yang banyak. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, dia tidak didera karena dia tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan menuduh. Namun dia pintar dalam memprovokasi. Namun hanya pintar memprovokasi. Ya. Namun beliau pintar provokasi seperti misalnya beliau mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan, sungguhnya mereka berdua itu sedang melakukan sesuatu, mereka berdua sedang terjerumus dalam sesuatu. Jadi tidak terang-terangan mengatakan Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami berzina, tetapi hanya menggiring bahwasanya lihat bagaimana kok bisa laki-laki perempuan berjalan berdua, ya. Provokasi ini akhirnya ditangkap oleh sebagian kaum mukminin, Hamnah bintu Jahsyin, Hasan bin Sabit dan Mistah, dan akhirnya mereka bertiga justru terang-terangan. Mereka ketiganya didera, kenapa? Karena terang-terangan dalam menuduh. Karena terang-terangan menuduh. Karena terang-terangan menuduh, ya. Jadi ketika terang-terangan menuduh, maka akhirnya mereka didera. Inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya yang menyebarkan kedustaan adalah usbatun minkum, sekelompok dari kalian. Yaitu orang-orang soleh, tapi mereka terprovokasi. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menyangka tersebarnya berita ini adalah keburukan bagi kalian. Ini sudah kita singgung. Justru dengan bal huwa khairul lakum. Bahkan ini baik bagi kalian. Dengan tersebarnya berita ini akhirnya nampaklah bagaimana kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Aisyah adalah wanita salehah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha bebas dari tuduhan tersebut. Demikian juga terkait dengan istri-istri Nabi yang lain. Kalau Aisyah tidak demikian, tidak berzina, maka demikian juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah jaga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hal, maka terungkaplah keburukan orang-orang munafik yang berusaha menyembunyikan keburukan mereka. Makanya Allah mengatakan bal huwa khairul lakum, bahkan kejadian ini tersebarnya berita dosa adalah kebaikan bagi kalian. Setelah itu Allah mengatakan likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Perhatikan masing-masing di antara mereka punya dosa yang mereka dapatkan. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya tingkatan dalam penyebaran dusta itu bertingkat-tingkat. Allah detail dalam memberi hukuman. Tidak semua orang menyebarkan dusta dengan tingkatan yang sama. Ada yang semangat, ada yang asal-asalan, ada yang sekedar menukil, ada yang benar-benar provokatif. Maka masing-masing likul limri'in minhum, masing-masing mendapatkan maktasaba minal itsm. Dia mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang dilakukan. Allah tidak samakan satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya di akhir ayat 11 ini Allah sebutkan yang paling parah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun dia tidak didera. Kata Allah, walladzi tawalla kibrahu. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar? Tawalla kibrahu, yaitu mengambil bagian terbesar. Kibrahu maksudnya aizamahu, mu'zamahu, siapa yang mengambil bagian terbesar, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia yang memulai, kemudian dia yang membesar-besarin, dia yang mengembangkan, ya. Ini dosanya tersendiri, kata Allah, lahu azabun azim, bagi dia azab yang pedih. Dia mungkin di dunia tidak mendapat azab yang pedih, tapi di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih, karena dia pemimpin orang-orang munafik. Bahkan dia di firdarkil asfali minan nar. Dia di neraka yang paling dasar. Di neraka yang paling dasar, ya. Setelah itu Allah berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa pada waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Ya, wa qalu hadza ifkum mubin, dan berkata ini adalah berita bohong yang nyata. Ini adab yang Allah ajarkan, ya, dalam menghadapi berita dusta ini. Jadi perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim.
bi anfusihim khaira wa qala hadza ifkum mubin wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa ketika kalian mendengar dusta tersebut, kenapa tidak berprasangka baik? Al-mu'minun wal mu'minat, ya. Lelaki-lelaki mukmin. Kemudian wanita-wanita mukminah. Kenapa mereka tidak berprasangka terhadap diri mereka sendiri? Terhadap diri mereka sendiri. Dengan prasangka baik, prasangka baik. Di sini kata para ulama, Allah kenapa tidak mengatakan dzannal mu'minuna sudah cukup. Harusnya orang-orang beriman berprasangka baik, tapi Allah perinci, dzannal mu'minu wal mu'minat, hendaknya laki-laki mukmin dan laki-laki mukminat berprasangka baik dua-duanya, baik mukmin, lelaki mukmin maupun wanita mukminah. Karena kejadian terjadi pada dua orang, ya. Hal ini mukminin dan mukminat karena peristiwa terjadi pada dua orang, lelaki dan mukmin. Lelaki yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami, dan wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan kedua orang ini, lelaki Safwan bin Mu'attal dan Aisyah radhiyallahu anha, mewakili mukminin dan mukminat. Makanya Allah mengatakan, kenapa mereka tidak berprasangka terhadap diri mereka sendiri? Diri mereka sendiri. Ini dua tafsiran. Yang pertama yaitu sesungguhnya Aisyah dan Safwan bin Mu'attal adalah bagian dari kalian. Maknanya sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Safwan yang tertuduh berzina adalah bagian dari kalian. Bagian dari kaum mukminin. Nah, kalau kalian berprasangka buruk kepada mereka berdua, berarti kalian berprasangka buruk pada diri kalian sendiri. Jika kalian berburuk sangka kepada mereka berdua, berarti berburuk sangka pada diri kalian. Berarti buruk sangka pada diri kalian sendiri, ya. Ini dalam Al-Quran banyak Allah seperti mengatakan wala talmizu anfusakum. Ya, janganlah kalian mengejek sebagian dari kalian, ya, sendiri. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, ya. Jangan sebagian kalian menggibah satu dengan yang lain. Artinya kalian adalah satu kesatuan. Demikian juga seperti Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumum min qaumin. Makna seperti ini menunjukkan bahwasanya kalau kalian mengejek diri sebagian kalian, berarti kalian mengejek diri kalian sendiri. Hal ini kenapa? Karena kaum mukminin adalah satu kesatuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Sesungguhnya kaum mukminin seperti satu bangunan saling menguatkan satu di antara yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza syaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wa sahar." Sungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain, ya, dalam saling menyayangi, dalam saling mengasihi, dalam saling kelembutan, seperti satu jasad. Jika ada satu bagian tubuh yang sakit, maka sisa tubuh yang lain juga merasakan demam dan tidak bisa tidur. Sehingga ketika kalian menuduh Aisyah dan Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhuma melakukan perzinahan, padahal mereka berdua adalah bagian dari kalian, satu kesatuan, maka sebenarnya kalian telah mencela diri kalian sendiri. Ini Allah mengatakan, "Dzannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan." Harusnya mereka berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Karena Aisyah dan Safwan adalah bagian dari mereka. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya jika kalian bisa berbaik sangka kepada diri kalian sendiri, maka lebih utama
utama untuk berbaik sangka kepada Aisyah. Kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, harusnya, dan Safwan. Kenapa? Karena Aisyah lebih mulia daripada kalian. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harusnya kalian berkata lagi, wa qalu hadza ifkum mubin. Harusnya kalian berkata juga, ya. Harusnya kalian juga berkata menyikapi berita dusta tersebut, ya. Hadza ifkum mubin. Hadza ifkun mubin. Ini kedustaan yang nyata. Kenapa kedustaan yang nyata? Karena tidak pantas kalian untuk berburuk sangka kepada Aisyah dan Safwan. Kenapa? Karena Aisyah dan Safwan bin Mu'attal As-Sulami yang dituduh oleh orang munafik telah melakukan zina. Mereka masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Mereka masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Seandainya mereka berzina, sebenarnya mereka jalan sembunyi-sembunyi. Ini mereka jalan masuk di kota Madinah siang hari bolong. Safwan bin Mu'attal menuntun Aisyah radhiyallahu anha. Semua orang menyaksikan. Ya, kalau mereka melakukan kejahatan, masa seperti itu? Ini menunjukkan mereka tidak ada terbetik melakukan hal macam-macam. Bahkan selama dalam perjalanan Safwan bin Mu'attal As-Sulami tidak berbicara sepatah kata pun dengan Aisyah. Tidak ada, sejak ketemu nggak ada. Cuma mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian taruh onta, Aisyah naik, kemudian jalan masuk kota Madinah. Maka seharusnya kalian menghadapi sikap berita tentang ini, kalian bantah, kalian mengatakan hadza ifkum mubin. Ini adalah kedustaan yang nyata. Harusnya demikian. Ya. Jadi Allah mengajarkan adab bersikap dengan berita isu yang tersebar. Kalau kalian berburuk sangka, berarti kalian berburuk sangka pada diri kalian sendiri. Kalau kalian berburuk sangka, berarti kalian lebih berburuk sangka pada orang yang lebih baik daripada kalian. Kalau kepada diri kalian saja kalian bisa berbaik sangka, harusnya kalian berbaik sangka kepada orang yang lebih baik dari kalian. Kemudian kalian harusnya bantah, tidak cukup hanya berbaik sangka, kalian harusnya bantah. Jadi tidak cukup berbaik sangka, tapi harus dibantah. Ini tidak cukup hanya berbaik sangka. Tapi harus bantah. Inilah yang harus kita lakukan kalau ada orang menceritakan kejelekan saudara kita dengan tidak-tidak, maka kita bantah. Kita lihat zahirnya baiknya. Kita berbaik sangka kepada saudara kita, bukan kita malah diam. Tidak cukup diam, tidak cukup berbaik sangka, harus bantah. Ya. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah, lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim." Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya, "Walaula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada." Tidakkah mereka ketika menuduh terjadinya perzinahan tersebut, mereka mendatangkan 4 saksi? Ya. Kenapa tidak mendatangkan 4 saksi? Fa izlam ya'tu bisyuhada, jika mereka tidak mendatangkan 4 saksi, fa ulaika indallahi humul kadzibun, maka mereka adalah para pendusta. Mereka adalah para pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini ayat berikutnya tadi. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, bi arba'ati syuhada, perhatikan. Bi arba'ati syuhada, ya. Mendatangkan 4 saksi. Sudah kita jelaskan bahwasanya hukum had zina hanya dengan 2 kemungkinan. Sudah kita jelaskan sebelumnya, atau 2 cara. Yang pertama, mengaku, ikrar, dia mengaku telah berzina. Yang kedua, ketangkap basah atau disaksikan oleh 4 lelaki yang adil. Yaitu melihat ember masuk sumur, yaitu melihat ember masuk sumur. Ini 2 cara baru bisa ditekan hukum had. Kebanyakan yang terjadi ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Adapun yang ini hampir-hampir tidak pernah terjadi. Saya tidak pernah dengar juga, hampir-hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Mungkin ada, cuma saya tidak tahu. Cuma hampir-hampir tidak ada. Apalagi kalau zaman sekarang tidak ada, ya. Karena disyaratkan ada 4 orang saksi
Yang keempat-empatnya melihat ember masuk sumur. Artinya kemaluan masuk dalam kemaluan. Lalu sekedar misalnya salah seorang dari mereka melihat paha sang lelaki di atas paha sang wanita kemudian melakukan gerakan, ini tidak cukup. Harus melihat kemaluan masuk kemaluan. Ya, adapun cuma melihat pelukan atau paha di atas paha, ini tidak cukup untuk menjadi saksi. Harus kemaluan masuk dalam kemaluan. Jadi untuk memenuhi persyaratan 4 lelaki saksi, ini sangat sulit 4 lelaki yang adil. Sehingga secara sejarah hampir tidak pernah terjadi. 4 saksi ini harus lelaki semuanya. Semuanya. Ini sudah kita singgung. Sehingga sebenarnya mengatakan untuk masalah saksi perbuatan-perbuatan seperti ini harus laki-laki, wanita tidak boleh. Nah, kalau 4 saksinya kurang, jika tidak terpenuhi 4 saksi, misalnya cuma hanya 3, misalnya hanya 3 saksi. Maka ketiga-tiganya didera, maka ketiganya didera. Dan mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Kata Allah, fa ulaika indallahi humul kadzibun. Mereka adalah pendusta di sisi Allah, pendusta di sisi Allah. Kenapa dikatakan pendusta? Jadi bisa jadi begini kasusnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang lihat terjadi perzinahan, burung masuk ke kemaluan atau lelaki masuk ke kemaluan wanita, ember masuk sumur ya. Dia melihat ember masuk sumur, terjadi perzinahan. Dia lihat 2 orang yang lihat. Kemudian dia lapor kepada hakim bahwasanya kami melihat si fulan dan fulana berzina, kami melihat kemaluan masuk dalam kemaluan, ember masuk sumur. Mana saksi yang lain kurang 2? Tidak ada, cuma kami berdua yang lihat. Maka dua-duanya didera. Padahal mereka benar-benar lihat. Makanya meskipun realnya terjadi perzinahan, tapi karena tidak memenuhi persyaratan, Allah larang, Allah mengatakan kedustaan. Kamu harus mengikuti peraturan Allah. Peraturan Allah hanya boleh lapor kalau ada 4 orang. Ya, kalau dia bisa datangkan 2 saksi lain di waktu yang lain, ada masalah, berarti 4. Kalau tidak terpenuhi 4 saksi, maka dua-duanya harus dicambuk dan dikatakan mereka faulaika indallahumul kadzibun. Mereka dusta di sisi Allah, maksudnya pada hakikatnya mereka enggak dusta, tapi dalam hukum ini mereka dikatakan dusta karena mereka menyelisih peraturan. Peraturannya harus 4 orang yang lihat. Ini maksudnya. Ya. Oleh karena saya katakan tadi, menegakkan hukum had karena ketangkap basah dilihat oleh 4 orang yang hampir tidak pernah terjadi. Yang ada seorang mengaku, ya, yang ada seorang mengaku bahwasanya dia telah berzina, maka dia pun dirajam atau didera. Nah, karenanya orang yang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami sama sekali tidak punya bukti. Mereka tidak mendatangkan, bahkan 1 saksi pun tidak ada. Apalagi 4 saksi. 1 saksi pun tidak ada, apalagi 4 saksi. Ya. Tentu menyedihkan ketika sebagian kaum muslimin tadi terprovokasi. Ya. Seperti tadi Mistah bin Usasah, kemudian Hamnah bintu Jahshin, kemudian Hasan bin Sabit. Mereka orang murid terprovokasi. Terprovokasi. Ya. Sehingga ikut-ikutan menuduh. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi 'adzabun 'adzim." Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong tersebut. Ya. Tapi Allah merahmati. Ya. Allah tidak memberi hukuman. Ya. Padahal kalian telah bersalah, ikut-ikutan berbicara tentang masalah tersebut. Ya. Setelah itu Allah ajarkan adab bagaimana seharusnya. Tadi selain husnuzan, membantah, Allah menyuruh jangan ikut-ikutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istalaqawnahu bi alsinatikum." Ingatlah ketika kalian menerima berita bohong tersebut dari mulut ke mulut. Wa taquluna bi afwahikum, kemudian kalian ucapkan, ceritakan dengan mulut kalian. Ma laisa lakum bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmu sama sekali tentangnya. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, kalian menyangka itu perbuatan yang ringan, padahal itu di sisi Allah adalah besar. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan teguran pada ayat 15 An-Nur 15 Allah mengajarkan adab, ya, larangan-larangan.
3 larangan. Yang pertama, istalaqawnahu bi asnatim. Kalian menerima berita bohong tersebut. Harusnya kalian jangan terima. Harusnya kalian tidak usah dengar sama sekali. Ya. Harusnya tidak usah dengar. Harusnya dicuekin. Harusnya demikian. Bukan malah mendengar apa sih ini dilarang. Berita tersebut, apalagi berita tentang orang yang beriman. Harusnya tidak usah dengar sama sekali. Ya. Yang kedua, wa taquluna bi afwahikum. Kemudian kalian ikut bercerita. Bukan menuduh. Kalian tidak menuduh. Yang menuduh cuma 3 orang. Hamnah bintu Jahsyin, kemudian Mistah bin Usasah, kemudian Hasan bin Sabit. Ini 3 orang yang menuduh. Yang lain tidak menuduh, tapi ikut cerita. Kalian ikut cerita. Meski tidak ikut nuduh. Meskipun tidak menuduh. Ini juga kesalahan. Seharusnya tidak ikut cerita. Tidak usah nimbrung. Jadi tidak usah dengar, tidak usah nimbrung. Karena Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah lelaki dikatakan berdusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Ya. Kalian harusnya diam. Tidak usah dengar, tidak usah cerita. Ya. Ya. Apalagi kalian tidak punya ilmu. Ya ini lagi berbicara tanpa ilmu. Ini tidak boleh sama sekali. Ya. Ya. Kemudian kalian di antara kesalahan ini semua kalian menganggap ini adalah ringan. Kalian anggap ringan, ini kesalahan berikutnya. Anggap sepele. Ini kesalahan, ya, atau kita bilang 4 kesalahan. Ya. Ada 4 kesalahan. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalian anggap ringan, padahal di sisi Allah adalah besar. Ini adab ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak besar ini berkaitan dengan kehormatan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan ini berkaitan dengan kehormatan Safwan bin Attal As-Sulami. Dia justru menolong Aisyah, kalian justru dia menuduh ke dia telah berzina. Ini kurang ajar luar biasa. Ya, meskipun kalian tidak menuduh, perhatikan, ini Allah sedang menegur bukan kepada orang yang menuduh jelas. Tapi Allah sedang menegur orang-orang yang tidak menuduh tapi ikut nimbrung, ikut berbicara, jadi buah bibir di antara mereka. Allah tegur. Ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mensikapi dengan pasif, jangan aktif. Jadi harusnya mensikapi dengan pasif, ya. Jadi intinya harusnya mensikapi isu dusta tersebut dengan pasif, cuek harusnya. Ya, jangan malah ikut nimbrung, ya. Kata Allah, wa huwa indallahi azim, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula in sami'tumuhu." Ayat 16, "Walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Subhanaka hadza buhtanun 'azim." Ini yang seharusnya. Kata Allah, dan mengapa kamu tidak berkata ketika kamu mendengar berita bohong tersebut, kenapa kalian tidak berkata sekali-sekali tidak pantas bagi kita untuk memperkatakan hal ini, membicarakan hal ini. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun 'azim. Ini adalah kedustaan yang besar. Harusnya kalian ngomong demikian. Ketika dengar ada berita langsung bantah. Tidak boleh kita ngomong masalah, harusnya diam. Ini kelanjutan dari ayat ke-15. Jadi Allah suruh pasif, jangan aktif, jangan ikut ngomong. Bahkan kita ngomong subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun 'azim, perkara besar, perkara yang besar. Karena berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan rumah tangga Nabi dan keharga diri Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ini harusnya dilakukan ketika menghadapi berita yang seperti ini, karena
dikatakan dengan buhtan azim, kedustaan yang besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin." Allah menasihati kalian, Allah beri wejangan kepada kalian, jangan sampai kalian kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kalian beriman. Tidak boleh mengulangi hal tersebut. Tidak boleh dengan gampang menuduh sesama kaum muslimin berzina, melakukan homoseksual tanpa ada bukti, tanpa ada kenyataan yang dilihat. Tidak boleh, tidak usah ikut omong masalah tersebut, ya. Maka hati-hati, kita tidak boleh memanggil seorang dengan pezina atau pelacur atau apalah tuduhan-tuduhan yang itu menunjukkan kita sedang menuduh dia sebagai wanita pezina atau menuduh dia sebagai laki pezina. Tidak boleh. Kalau tidak ada punya bukti, maka kita terjerumus dalam dosa menuduh yang tidak-tidak, ya. Kalau menuduh, datangkan 4 saksi baru tuduh, ya. Dan Allah mengatakan, "Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi." Allah melarang kalian untuk kembali melakukan seperti ini. Ini berkaitan dengan orang yang saleh. Kita jangan buruk sangka kepada orang yang saleh. Orang saleh asalnya dia baik. Lain hanya kalau atau orang suka melakukan kefasikan, suka buka aurat, ya mungkin saja ada buruk sangka, tapi tidak boleh kita menuduh kecuali dari buruk sangka. Boleh kepada orang yang berhak untuk kita buruk sangkai, ya boleh, ya kita berhak berburuk sangka kepada orang yang berhak untuk kita buruk sangka, ya. Kalau ternyata dia tidak berhak untuk diburuk sangkai karena dia orang yang baik, maka jangan buruk sangka, ya. Makanya Allah ingatkan, ya'idukumullah, Allah ingatkan kalian agar kalian jangan mengulangi kembali. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Konsekuensi dari keimanan, jangan ikut-ikut menyebarkan berita hoaks. Konsekuensi dari keimanan, pasif dari berita-berita berkaitan dengan harga diri kaum muslimin yang lain. Dari sini, dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan, perhatikan, Allah berfirman, ada ayat berikutnya, ya. Anta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Ya. Allah peringatkan, jangan kembali lagi seperti ini, jangan ulangi lagi. Selama-lamanya. Jika kalian beriman. Kalian beriman. Allah mengatakan, siapa yang setelah turun ayat ini masih menuduh Aisyah berzina, ya, perhatikan, jika kalian beriman, maka setelah turun ayat ini masih ada yang nekat menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Maka kafir. Dia tidak beriman lagi, ya. Seperti ada yang menuduh Aisyah berzina dengan Tolha, seperti orang Syiah menuduh Aisyah berzina radhiyallahu ta'ala anha, maka mereka dihukumi sebagai ulama dengan kafir karena menuduh, mengingkari ayat ini. Allah mengatakan jangan ulangi lagi menuduh Aisyah selama-lamanya. Mereka menuduh Aisyah berzina. Setelah Nabi meninggal, kemudian Aisyah begini, Aisyah jadi mereka tuduh yang tidak macam-macam. Bahkan saya punya teman-teman sebagian tinggal di daerah orang Syiah, mengatakan bahkan mereka memanggil sebagian wanita pezina dengan Aisyah. Mereka memanggil sebagian wanita pezina dengan nama Aisyah, waliyadzubillah, ya. Ini benar-benar ayat melarang, jangan ulangi lagi. Justru mereka menggelari pezina dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Maka ini kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim." Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yubayyinullahu lakumul ayat." Wallahu alimun hakim. Jadi Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat. Allah jelaskan ayat-ayat. Ya, agar kalian mengerti, yaitu agar kalian mengerti. Paham, ya. Allah jelaskan begini, bagaimana Aisyah tidak benar, ya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha berilmu, Maha bijak. Subhanallah. Seorang ketika tahu Allah Maha berilmu dan Maha bijak, maka dia senantiasa husnuzan kepada Allah. Ilmu dan bijak ini
membawa husnuzan kepada Allah, menjadikan husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah melakukan sesuatu dengan ilmunya, dan Allah setiap melakukan sesuatu pasti ada kebijakan, ada hikmah di balik itu. Bahkan ketika terjadi kasus Aisyah yang terlambat kemudian diantar oleh Sufyan bin Attal As-Sulami di siang hari, kemudian masuk di tengah kota Madinah, semua orang melihat. Akhirnya timbullah tuduhan dusta bahwasanya Sufyan bin Attal As-Sulami berzina dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan wahyu tidak turun sampai sebulan, sampai terjadi benar-benar heboh. Benar-benar Allah berikan pelajaran kepada kaum ini. Ini pelajaran besar. Allah ingin mengangkat kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Allah berikan pelajaran besar bagi mereka. Hati-hati dengan waspada dengan cara-cara orang munafik. Jangan sampai terprovokasi. Bahkan Allah sengaja menunda kabarnya sampai sebulan. Seandainya hari pertama tuduhan langsung selesai, tidak ada, maka tidak terjadi apa yang terjadi. Tetapi ketika pengkabaran dari Allah kepada Nabi SAW telat sampai sebulan, maka orang munafik bermain dusta dan nuduh sini, bikin isu sana, bikin isu sana, isu sini. Akhirnya sebagian kaum muslimin terprovokasi. Dan ini semua terjadi dengan ilmu Allah. Dan ini semua terjadi, ada hikmah di balik itu semua. Ya. Makanya Allah jelaskan ayat-ayatnya agar jelas bagi kalian hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun hakim. Allah maha berilmu dan maha bijak. Ya, bijak ini umum. Allah memiliki sifat hikmah. Ini sudah pernah saya sampaikan. Ya. Al-Hakim, yaitu maha bijak. Bahkan para ulama mengatakan hikmah, ya. Para ulama mengatakan sifat hikmah ini sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Apa itu sifat zat? Sifat zatiyah itu sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Allah tidak pernah sekalipun tidak hikmah, tidak pernah. Allah senantiasa hikmah dalam segala keputusannya, dalam segala perbuatannya, dalam segala takdir yang dia jalankan, semuanya di atas hikmah, di atas kebijakan yang dilakukan oleh zat yang maha berilmu. Maka semakin sempurna ketika Allah menggabungkan sifat ilmu dengan sifat hikmah. Ya, sifat ilmu dengan sifat hikmah. Jadi Allah melakukan semua dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Wallahu alimun hakim. Ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu." Sungguhnya orang-orang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Saya perhatikan. Allah mengatakan di sini, innal ladzina yuhibbuna. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sini sungguhnya orang-orang yang menyukai. Allah tidak mengatakan yang menyebarkan. Perhatikan. Allah tidak mengatakan yang menyebarkan. Ini menunjukkan sangat berbahaya. Karena orang yang suka berita buruk tentang kaum muslimin beredar, meskipun dia tidak ikut menyebarkan, dia sudah terkena azab yang pedih. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun. Bagi mereka azab yang pedih. Ini Allah tidak menyebutkan yang menyebarkan. Perhatikan, jika yang menyukai saja dosanya besar, apalagi yang ikut menyebarkan. Jika yang menyukai tersebar mendapat dosa besar, bagaimana lagi yang benar-benar menyebarkan? Lantas bagaimana yang menyebarkan? Ya. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adab yang pedih di dunia dan akhirat. Kemudian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Jadi ini berkaitan orang-orang munafik.
yang suka tersebar berita dusta di kalangan orang beriman bahwasanya orang beriman begini, padahal tidak benar. Kita dapati di sebagian daerah atau sebagian negeri ada sekelompok orang-orang yang munafik yang ingin selalu menyebarkan tentang keburukan kaum muslimin. Padahal tidak benar, kaum muslimin tidak seperti itu, digambarkan seakan-akan rusak, seakan-akan begini, padahal tidak demikian. Segelintir orang atau sebagian bahkan tidak demikian, tapi dia suka bahwasanya seakan-akan kerusakan terjadi kaum mukminin. Dia suka kaum mukminin terkesan rusak, ya ini bagi dia azab yang pedih. Apalagi dia ikut menyebarkan kedustaan. Ini belum menyebarkan, baru suka dengan terjadinya kerusakan di antara kaum mukminin, maka bagi dia azab yang pedih. Ya, suka tersebar. Di sini maksud dari suka tersebarnya perbuatan keji. Keji maksudnya zina dan lain-lain. Ya. Suka maksudnya di sini adalah menyebarkan hoax sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik. Atau bukan menyebarkan hoax, ingin kaum muslimin sering melakukan maksiat, ingin kemaksiatan tersebar di tengah kaum muslimin. Seperti pinginnya wanita tidak pakai jilbab, pinginnya wanita tidak pakai cadar, pinginnya orang semua maksiat, dia senang kalau orang beriman melakukan maksiat. Ini keinginan seperti ini dosa besar. Ingin tersebarnya maksiat di kalangan kaum ini dosa besar. Apalagi ikut menyebarkan, ikut melariskan kemaksiatan, membuka diskotik, dia ikut meramaikan penjualan narkoba, dia senang. Padahal kita tahu kita di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dia sudah mendapat azab yang pedih. Baru keinginannya suka, apalagi bukannya sekedar keinginan, bukan sekedar suka tersebar, bahkan dia ikut menyebar. Lebih besar lagi. Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui itu semua dosa dan kalian tidak mengetahui hakikatnya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tidak tahu kondisi tersebut. Nabi baru tahu setelah sebulan terjadi tersebarnya berita hoax hadisatul ifk. Setelah sebulan baru Allah turunkan wahyu, baru Nabi tahu. Seandainya Allah tidak turunkan wahyu, Nabi tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Nah, orang yang menuduh tidak lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka ada adab yang pedih dunia dengan caranya didera, ya, karena mereka ikut menyebarkan mereka didera. Adapun kalau mereka tidak ikut menyebarkan, maka ada hukum tersendiri, hukum ta'zir jika memang ketahuan mereka suka tersebar kerusakan bagi kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan fadlullahi alaikum, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa rahmatuhu, dan juga kasih sayang Allah kepada kalian, wa annallaha raufur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Ra'fah. Ra'fah itu adalah rahmat yang dalam, ya. Raufur rahim, ya. Rahim adalah rahmat khusus, ya, rahmat yang mengenai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maksud Allah di sini adalah rahmat yang khusus karena Allah berikan rahmat kepada kaum mukminin sehingga Allah mensikapi hadisatul ifk dengan menurunkan kabar yang sungguhnya sebulan setelahnya, maka tampaklah keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya keluarga rumah tangga Nabi adalah rumah tangga yang bersih, tidak ada benih-benih zina sama sekali. Aisyah radhiyallahu anha wanita yang sangat mulia, terlepas dari semua tuduhan-tuduhan tersebut, ya. Ini semua adalah karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri karunia sekaligus dengan rahmatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim. Rauf itu sangat rahmat dan Rahim itu menyampaikan kasih sayangnya kepada manusia, ya. Ini ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah hadisatul ifk, ya, yang telah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Kemudian Allah jelaskan faedah-faedahnya dalam ayat-ayat tadi kita sebutkan. Intinya kita waspada ketika ada berita, ya,
hoax tentang kaum muslimin, kita jangan langsung benarkan. Apalagi berkaitan dengan orang yang kita kenal. Kita tahu mereka jujur, kita tahu mereka baik. Ya, apalagi berkaitan harga diri mereka. Maka tidak boleh kita benarkan langsung. Bahkan kalau perlu kita bantah. Jangan terprovokasi. Kita bantah bahwasanya tidak demikian. Itu hanya sekedar tuduhan. Ya. Hadza buhtan azim adalah kedustaan yang besar. Kita bantah. Kita mungkin dan kita tidak boleh berburuk sangka kepada sama kaum muslim. Karena berburuk sangka kepada sama kaum muslim sama dengan berburuk sangka kepada diri sendiri. Karena kita adalah satu kesatuan. Kita boleh berburuk sangka kalau memang orang tersebut punya karinah, indikasi-indikasi memang harus kita berburuk sangka kepadanya. Tanpa harus menuduh. Seperti dia seorang wanita suka buka aurat. Seperti dia suka genit misalnya. Kita ketika ada pikiran mungkin dia berzina mungkin. Tapi tidak boleh kita tuduh. Kalau tuduh harus mendatangkan empat saksi. Kalau tidak kita yang didera. Didera. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.